menyapa kita, saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih saudara-saudaraku untuk semangat pagi hari ini. Kita kembali bersama-sama bersekutu dengan kesempatan momen yang sangat penting dan kita butuhkan setiap hari. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, waktu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang telah Tuhan tebus, sungguhlah sangat berharga dan kami ingin supaya diisi terus setiap jam, setiap hari, setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami dapat menikmati kebaikan Tuhan dan merenungkan segala kemurahan hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang terus membukakan wawasan berpikir kami tentang kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami memperoleh kekuatan baru. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani, melakukan segala aktivitas yang telah Tuhan persiapkan, kami lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ingin lebih dalam lagi masuk kepada pemahaman yang lebih mematangkan iman kami, sehingga kami boleh bersama-sama satu hati, satu pikiran untuk menjalankan kehidupan kami bersama di dalam tubuh Kristus. Kami dapat saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan Roh Kudus menjadi andalan kami untuk membantu, memampukan kami melakukan segala tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah hati kami. Biarlah diisi terus dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang mencerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan terus melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk memperdalam pemahaman kita, memperoleh gambaran tentang gereja tubuh Kristus secara khusus melalui kitab Efesus. Ya, mari kita buka kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat kudus, orang-orang percaya. Dan tentunya saudara-saudara kita sudah mendengarkan bersama beberapa hari yang lalu bahwa tidak pernah ditulis surat Efesus ini oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena jelas sekali di situ dikatakan ya, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Bagian yang terakhir itu yang akan menandakan bahwa kepada kita pun surat ini ditujukan karena kita juga adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Itu sebabnya kita memakai sapaan salam kudus, ya. Dan kita juga menggunakan sapaan shalom, karena itu adalah merupakan kata sapaan yang secara umum dipergunakan sebagai umat Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mencoba lebih dalam lagi untuk membedakan
dengan baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan firman Tuhan kepada jemaat Efesus yang kita baca pada pagi hari ini, jemaat yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini tidak sama dengan salah satu jemaat di 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Jadi terutama bapak-bapak yang dituntut sebagai pembelajar Alkitab, jangan salah memahami ya, bapak-bapak ya. Ya, juga semuanya kita tentunya. Tapi ini saya tujukan secara khusus kepada para pelayan firman, ya, bapak-bapak yang rindu memberitakan firman, harus memahami kebenaran ini. Jangan campur aduk program Allah kepada bangsa Israel dan kepada bangsa lain. Bahwa 7 jemaat di Efesus, nanti akan kita lihat maksud saya di kitab Wahyu, salah satunya adalah jemaat Efesus, ya, itu adalah jemaat orang-orang Yahudi yang tersebar karena penganiayaan di Yerusalem ketika Stefanus ya dianiaya di rajam batu oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang percaya ya, mulai dari masa Pentakosta ya, itu dianiaya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu orang-orang percaya itu tersebar ke berbagai daerah, ke berbagai negara, termasuk yang disebut di Asia Kecil, Asia Minor, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya harus kembali mengajak kita untuk melihat Kisah Para Rasul 19 supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pemahaman kita yang menandaskan bahwa jemaat kudus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus di Efesus tidak sama dengan jemaat orang percaya yang ditulisi oleh Yohanes Rasul Yesus kepada jemaat Efesus di yang disebut di berada sama-sama di wilayah Asia Minor. Ya, jadi jangan Bapak Ibu saudara sampai tidak tahu hal ini. Karena itu satu hal yang menunjukkan kedangkalan dari pengetahuan terhadap Alkitab, karena banyak orang menyamakan jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus adalah jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu. Dan itu mengakibatkan kebingungan. Karena apa? Itu berarti jemaat kudus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus akan masuk pada masa sengsara. Karena kitab Wahyu itu adalah menjelaskan tentang bagaimana penderitaan orang-orang Israel di bawah pemerintahan antikristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan ulang-ulang. Saudara-saudara yang menjadi pembelajar Alkitab, ya, yang rindu memperdalam kebenaran kasih karunia Allah untuk tertanam di hati sanubari saudara-saudara, ya, di hati kita semua, maka kita harus memahami bagian yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jemaat Efesus yang disebut jemaat kudusnya Tuhan, yang ditulisi surat, yang ditujukan surat Efesus, orang-orang kudus di sana tidak sama dengan
orang-orang percaya, ya, mereka juga orang-orang kudus juga, yang ditulisi surat oleh Rasul Yohanes yang ada di kitab Wahyu. 7 jemaat, ya, jemaat Smyrna dan juga jemaat Efesus, ya. Ada gangguan jaringan, bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu Saudara? Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Karena tadi ada notifikasi di Zoom saya. Oke, baik, kita lanjut. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara. Kitab Kisah Para Rasul 19, ya. Untuk saya bisa menjelaskan lagi kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa yang merintis jemaat kudus di Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus adalah Rasul Paulus sendiri. Sementara jemaat yang ada di kitab Wahyu yang ditulisi surat jemaat Efesus salah satu, yang ditulisi surat oleh Rasul Yohanes, ya, salah satu dari 12 Rasul Yesus, itu bukan, ya, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Amin. Jadi mudah saja membedakannya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak seperti orang-orang yang belajar di sekolah tinggi teologi, ya, bahkan mereka mencampur adukan itu. Mereka menyamakan hanya karena sama namanya jemaat Efesus, jemaat yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus, mereka menyamakan itu dengan jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara, harus dibagi dengan tepat. Amin. Kalau dicampur adukan, maka akan terjadi kekacauan di dalam doktrin. Kalau jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus, itu adalah jemaat tubuh Kristus yang akan diangkat di awan-awan dan tidak mengalami masa sengsara. Sedangkan jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Yohanes, Rasul Yohanes di kitab Wahyu, justru kitab Wahyu itu menjelaskan tentang masa sengsara yang akan dialami oleh orang-orang Israel yang percaya, ya, kepada Mesias di bawah pemerintahan Antikristus. Itulah yang disebut dengan kesusahan bagi Yakub, ya, masa sengsara besar 7 tahun di bumi yang akan dialami oleh orang-orang Israel sebagai bentuk daripada hukuman kepada mereka atas penyalipan yang mereka lakukan kepada Mesias, dan kemudian mereka diselamatkan. Yesus akan datang kedua kali ke bumi ini dan membawa bangsa Israel ke dalam masa kerajaan 1000 tahun. Sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara, ya? Ya, jadi sekali lagi, ya, mohon diperhatikan, jangan dicampur adukan, ya, satu kata yang sama, ya, itu bisa berbeda tempatnya, berbeda, bisa berbeda nama orang sama, satu nama bisa berbeda orang, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul 19. Mari kita lihat kembali, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus, ya, begitu susah payah merintis jemaat Efesus ini. Jemaat kudusnya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau supaya berdiri di mana-mana, supaya terbentuk di mana-mana tempat, karena hanya dari jemaat kudusnya Tuhan itulah diharapkan bisa keluar pemberitaan tentang keselamatan hidup yang kekal yang benar. Ya, jadi
bukan hanya sekedar organisasi Bapak Ibu Saudara, organisasi keagamaan. Ya, kalau hanya sekedar organisasi keagamaan yang disebut juga sebagai gereja dan sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak menghendaki perpecahan. Amin. Karena Allah menghendaki kesatuan dalam tubuh Kristus, satu tubuh, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan. Itulah yang Allah kehendaki saat ini, ya, melalui kasih karunia-Nya. Semuanya itu dipersatukan oleh kuasa Allah di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya kita lihat di Kisah Para Rasul 19 itu, Paulus menghadapi banyak hujatan, menghadapi banyak penganiayaan, masa yang sangat sulit sekali baginya untuk menghadapi orang-orang yang membenci ya kebenaran Injil, menghadapi orang-orang yang pikirannya selalu jahat dan ingin menghentikan pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, mereka ingin supaya Paulus berhenti bersaksi, berhenti berbicara, dan supaya Paulus takut, dan dengan demikian ya berita Injil kasih karunia Allah itu berhenti. Dengan menimbulkan berbagai banyak masalah, ya. Dan yang menimbulkan masalah itu bukan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tapi orang-orang yang membenci kebenaran. Dan juga sama seperti di zaman sekarang ini juga, ya, iblis akan menciptakan berbagai masalah, ya, baik di dalam kehidupan pribadi, ya, orang percaya, baik melalui persekutuan orang-orang kudus, ya, dari dalam dan dari luar, ya. Iblis akan berusaha membuat banyak masalah supaya mengalihkan ya perhatian daripada orang-orang percaya itu dari kerinduan untuk tetap mempertahankan tugas memberitakan Injil kasih karunia Allah dan beralih kepada hal-hal duniawi yang merugikan ya kelompok daripada orang-orang percaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita lihat keteladanan daripada Rasul Paulus, saudaraku, dari kita lihat di ayatnya yang kita langsung lihat saja, saudaraku, di mulai dari ayatnya yang ke-13 ya. Di situ ada sekelompok orang yang disebut, saya akan membacakan saja di ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi iblis juga memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau di zaman sekarang ini kita tidak tahu membedakan yang mana sumber pemberitaan kebenaran, siapa hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan Injil keselamatan. Bayangkan, saudaraku, betapa manusia itu akan tertipu dengan penampilan pemberitaan daripada orang-orang yang kalau hanya tahunya saja, yang penting ya disampaikan dari mimbar gereja, yang penting disampaikan melalui Alkitab, yang penting ya menggunakan salib, yang penting beribadah pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku, itu kita lihat di sini bahkan setan-setan pun membela pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tapi dengan maksud menipu, ya, dengan maksud kepalsuan. Bapak Ibu Saudara,
Karena di sini kalau kita baca nanti ada satu motivasi keinginan untuk mencari keuntungan pribadi di sini ya. Kita lihat saudaraku dari orang-orang yang mencoba menggunakan memanipulasi ya atas nama pemberitaan Injil, tetapi sebenarnya dia adalah penipu. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudaraku akan menjadi sangat terang hal ini apabila direspon ya dengan kebenaran. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya jeruk makan jeruk. Ya, setan melawan setan. Ya, dan akhirnya ketahuan juga Bapak Ibu Saudaraku. Karena setan itu, roh jahat itu mengatakan, ya, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapakah kamu? Karena anak-anak Skewa ini, ya ahli tukang jampi, ahli nujun, dukun-dukun ini, sesungguhnya hanya ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, saudara-saudaraku, dan mereka mencoba mengusir roh jahat, tapi roh jahat itu lebih tahu dari dia. Bapak Ibu Saudara, lebih tahu dari orang-orang ini. Tapi mereka mempunyai satu doktrin yang sama, doktrin yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 16. Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi. Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Itu cara Tuhan Bapak Ibu Saudaraku untuk lebih memperluas lagi pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, meskipun dari keadaan di mana itu adalah berbagai macam motivasi-motivasi orang-orang dan terjadi di situ huru-hara, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan muncul sebagai mercusuar daripada kebenaran Allah itu sendiri, dan bukan kebenaran manusia yang akan menang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan kalau kita lihat sebelumnya di pasalnya yang di pasal 19 ini sudah dikatakan bahwa seluruh penduduk Asia, di ayatnya yang ke-10 ya, di atas itu, kalau kita mundur sedikit, dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya oleh Rasul Paulus. Dia mengajar orang-orang kudus di Efesus, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh penduduk Asia ya dikatakan ya, dan ini berbicara tentang Asia Minor ya, meliputi wilayah Galatia ya, Efesus, Bapak Ibu Saudara, dan yang sekarang kita kenal dengan daerah Syria dan daerah Turki ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita akan lebih lihat selanjutnya di sini adalah ya, di ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan bahwa ya tanpa takut dan gentar Rasul Paulus tetap optimis, amin. Tetap yakin dia bahwa meskipun di tengah-tengah penyembahan berhala, daerah yang menyembah berhala, yang dengan keras menentang pemberitaan Injil, ya Bapak Ibu Saudara, keyakinan daripada Rasul Paulus
yang disertai dan tentunya diterangi oleh Roh Kudus itu akhirnya membuktikan bahwa jiwa-jiwa tetap bisa dirampas dari malapetaka, dari ancaman hukuman maut, dan dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilepaskan dari cengkram maut dan masuk ke dalam kehidupan yang penuh berkat, ya, di dalam Yesus Kristus, dalam tubuh Kristus, dibaptiskan untuk selama-lamanya, dibaptiskan oleh darahnya ke dalam kematiannya, dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan satu penanda yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi sepenuhnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, karena itu semakin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya pengakuan itu ada apabila kebenaran firman Kristus yang mengubahkan hati orang. Amin. Jangan paksa orang lain untuk berubah. Amin. Tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin bisa saja berubah, tapi perubahan itu kalau hanya dilakukan karena kemauan manusia, itu bisa berubah. Suatu saat nanti akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi kalau Roh Kudus yang mengubahkan, kalau Tuhan yang mengubahkan hati orang, maka disitulah kita bisa berbicara di atas kebenaran dan dengan pikiran dan perasaan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, sangat penting kita lihat bahwa orang-orang ini langsung ada kejujuran, ya, keterbukaan, bahwa mereka dulu pernah juga menjadi orang-orang yang menggunakan black magic, menggunakan ilmu-ilmu hitam dan seterusnya untuk mencari keuntungan demi diri sendiri. Dan ayat 19, banyak juga di antara mereka, ya, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah perubahan yang dibuat oleh Tuhan dari dalam. Bukan dari luar, tapi dari dalam hati mereka sadar sendiri. Mereka membuang segala sesuatu yang tidak membangun kehidupan rohani mereka, kehidupan iman mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa tidak pantas mereka mempertahankan apa-apa yang menjadi keyakinan mereka, alat-alat yang mereka gunakan untuk menyesatkan diri mereka. Sekarang mereka sadar, mereka buang semuanya itu, dan mereka kembali kepada firman Tuhan. Amin. Mereka back to Bible, ya, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, adalah merupakan cara hidup untuk berubah dengan kehidupan yang sejati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu di ayat 20 dikatakan, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita, mari kita jadikan diri kita, mari kita sediakan diri kita, hidup kita, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan agar makin tersiar, ya, Injil keselamatan, Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah, ya, melalui apa yang kita upayakan untuk keluarga-keluarga kita beritakan untuk saudara-saudara kita, family, ya, orang-orang yang kita kenal, kawan-kawan lama kita ajak semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan kita terus berupaya untuk panjang sabar, karena tentunya tidak mudah untuk merintis sebuah jemaat kudusnya Tuhan itu. Diperlukan orang-orang yang setia, orang-orang yang memang mempersembahkan dirinya untuk benar-benar
merindukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan bukan semata-mata memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita sudah melihat ya sekali lagi betapa Rasul Paulus, saudaraku, bersusah payah ya dengan segala resiko yang sangat merugikan dia secara manusiawi, secara duniawi dia sangat dirugikan oleh orang-orang yang jahat yang berusaha menghentikan pemberitaan Injil Kristus. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus adalah orang yang sangat beruntung yang akan menerima mahkota kebenaran, karena Rasul Paulus adalah model yang dapat kita tiru bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam tubuh Kristus. Ya, dia secara konsisten menjalankan semua ya prinsip-prinsip iman yang benar. Ya, dan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar ingin menolong banyak orang untuk mengerti kebenaran Injil Kristus, betapapun risiko yang dihadapinya, bahkan terlihat merugikan dia, tetapi di dalam Kristus Yesus, Kristus memberikan kepadanya keberuntungan yang besar, mahkota kebenaran. Ya, dan demikian kita semua Bapak Ibu Saudaraku, ya, mencontoh keteladanan daripada Rasul Paulus. Kita harus memikirkan nasib banyak orang. Sekalipun, saudaraku, kita mempunyai banyak kekurangan di sana-sini, tapi kasih karunia Allah mencukupkan kita untuk memikirkan bagaimana orang lain bisa tertolong mengenal kebenaran kasih karunia Allah dan hidup di dalam kekudusan kasih yang sempurna yang menjadi milik kita bersama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tetaplah setia kepada kebenarannya, dan kita semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan dan apa yang kita lakukan. Ya, kita satu suara memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi ditanamkan di dalam hati dan pikiran kami suatu pengertian di mana kami harus terus belajar, dan kami terus harus memperluas pemahaman kami, kedalaman tingkat kedewasaan yang penuh seperti kepenuhan Kristus akan memenuhi hati dan pikiran kami. Di saat kami terbuka hati kami untuk bersama-sama belajar terus tentang firman kasih karunia Allah yang memampukan kami untuk dapat melayani Tuhan dengan baik dan lebih baik lagi di hari yang akan datang. Inilah anak-anak kudus-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini, dan kami siap untuk menyambut setiap pekerjaan tugas yang Tuhan percayakan dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami setiap orang percaya yang mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semua. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam semuanya saudaraku.